Bismillah, dunia pendidikan tidak terlepas dari para pengajar alias guru. Pejuang tangguh, tulus, tanpa tanda jasa yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada kali ini kita akan membahas masalah topik pendidikan, yaitu adalah strategi pendidikan. Salam kenal semua, saya dan Akbar akan membahas masalah strategi pendidikan pada pembahasan kali ini. Pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan pada manusia melalui pembelajaran. Dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif, seorang pengajar perlu mewujudkan suasana belajar mengajar yang menyenangkan agar bisa diterima oleh peserta didik sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya. Oleh sebab itu, strategi atau metode pembelajaran adalah satu hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena di dalam strategi pembelajaran itu harus mengandung penjelasan prosedur dan teknik yang digunakan selama proses belajar mengajar berlangsung. Baik, itu tadi adalah satu latar belakang ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Ada beberapa poin yang harus kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu pengertian strategi pendidikan, jenis-jenis strategi pendidikan, dan model mengajar. Itu adalah pembahasan-pembahasan pokok pada pertemuan kita pada kali ini. Mari kita simak pembahasan yang pertama, yaitu pengertian strategi pendidikan. Ya, strategi pendidikan adalah suatu pola yang direncanakan, yang ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan, sedangkan istilah pembelajaran atau instruction bermakna sebagai upaya untuk membelajarkan seorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya atau effort dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Itu adalah sebuah strategi. Strategi itu adalah sebuah rencana awal yang sengaja dibuat sebelum melakukan kegiatan ataupun tindakan. Biasanya bahasa strategi ini fenomenal di dunia perperangan, tapi ada juga di dunia pendidikan. Jadi, yang disebut strategi pendidikan yaitu strategi yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, strategi pendidikan dapat diartikan sebagai rencana yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi pendidikan merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya dan kekuatan dalam pembelajaran. Sampai sini bisa dipahami? Baik, itulah tadi sebuah strategi pendidikan ya. Semoga bisa dipahami. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis strategi pendidikan. Ya, yang pertama itu ada beberapa strategi yang kita bahas pada kali ini. Yang pertama itu strategi pembelajaran langsung. Yang kedua strategi pembelajaran tidak langsung. Yang ketiga strategi pembelajaran interaktif. Yang keempat strategi pembelajaran melalui pengalaman. Dan yang kelima strategi pembelajaran mandiri. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu persatu masalah jenis-jenis strategi pendidikan ini. Baik, kita masuk ke strategi yang pertama, yaitu strategi pembelajaran langsung. Itu terbagi 2 poin. Nah, baik. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusatnya pada gurunya paling tinggi, ya. Dan paling digunakan. Pada strategi ini termasuk dalam metode-metode ceramah, pernyataan deduktif, pengajaran eksplisit, praktek dan latihan, serta demonstrasi. Terus yang kedua, itu adalah strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas informasi dan mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Baik, kita masuk ke strategi pembelajaran yang tidak langsung. Ini poin yang kedua ya. Ini dibagi menjadi 4 poin ya. Poin yang pertama itu adalah pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi. Nah, ya, dalam melakukan observasi, penyidikan, penggambaran referensi berdasarkan data atau pembentukan hipotesis. Terus yang kedua, dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator. Ya, nah, itu bedanya dari tadi pembelajaran strategi pembelajaran yang langsung tadi. Yang ini kan tidak langsung. Jadi guru menjadi fasilitator, pendukung dan sumber personal. Terus poin yang ketiga, guru merancang lingkungan belajar, memberi kesempatan siswa untuk terlibat,
dan jika memungkinkan memberikan umpan balik kepada siswa ketika mereka melakukan diskusi. Terus poin yang terakhir itu strategi pembelajaran tidak langsung, menyaratkan digunakannya bahan-bahan cetak, non-cetak, dan sumber-sumber manusia. Baik, kita masuk strategi pembelajaran interaktif. Dalam pembelajaran interaktif ini dibagi menjadi 2 poin, ya. Yang pertama itu, strategi ini merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Seaman dan Veles tahun 1949 menggunakan bahwa diskusi dan saling berbagi akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan guru atau kelompok, serta mencoba mencari itu alternatif dalam berpikir. Terus yang poin yang terakhir dari strategi pembelajaran interaktif ini itu dikembangkan dalam rentang pengkelompokan dan metode-metode interaktif. Ya, di dalamnya dapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, atau pengerjaan tugas kelompok. Jadi kita masuk ke jenis strategi pendidikan yang keempat, yaitu adalah strategi pembelajaran melalui pengalaman, ya. Itu menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu strategi melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuensi induktif, berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Yang kedua, penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah pada proses belajar, bukan pada hasil belajar, ya. Terus yang ketiga, guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas, ya. Sebagai contoh, di dalam kelas dapat digunakan metode simulasi, sedangkan di luar kelas dapat dikembangkan metode observasi untuk memperoleh gambaran pendapat umum. Terus kita masuk ke jenis strategi yang kelima, yaitu strategi pembelajaran mandiri, ya. Nah, dalam belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik oleh bantuan guru. Belajar mandiri juga dapat dilakukan dengan teman atau kelompok kecil. Baik, setelah kita membahas masalah jenis-jenis strategi pendidikan ini, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ya, yaitu adalah model mengajar. Nah, model mengajar ini dia terbagi lagi menjadi 3 model mengajar, ya. Baik, poin yang pertama itu adalah model pemrosesan informasi. Terus model yang kedua, model mengajar keterampilan berpikir, dan yang ketiga yaitu adalah model mengajar perilaku. Ya, itu. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu dari model mengajar ini. Baik, simak baik-baik, akan kita jelaskan satu persatu. Baik, sesuai yang sudah saya sampaikan tadi itu ada 3 poin. Yang pertama itu model pemrosesan informasi. Jadi model ini mempunyai ciri utamanya adalah bagaimana caranya mempertinggi kesadaran siswa atau murid terhadap dunia luarnya, ya, yaitu kemampuan proses dunia informasi. Jadi model ini mendorong murid agar mengelola dan menguasai informasi, dapat memperbaiki kesalahan dalam cara menguasai informasi. Model mengajar ini dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama itu model mengajar inquiry. Nah, apa yang dimaksud dengan model mengajar inquiry ini? Nah, ini kita bahas, ya. Itu model mengajar inquiry dirumuskan sebagai proses belajar yang memberikan kesempatan pada anak didik untuk aktif menguji dan menafsirkan problema, ya, secara saintik yang memberikan konklusi berdasarkan pembuktian. Terus yang kedua, model mengajar presentasi kerangka dasar, ya. Nah, ini kita baca. Model ini desain sebagai alat untuk memperkuat struktur kognitif pengetahuan murid dan juga untuk memperkuat penyimpanannya dalam diri anak secara baik, jelas dan selalu stabil diingatan. Terus yang ketiga, model pengembangan berpikir. Nah, ini model ini sebagai proses untuk berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang, baik dalam rasa ingin tahu, baik dengan rasa ingin tahunya peserta didik, itu mitos, penalaran deduktif maupun pada konsep metode ilmiah. Gitu, ya. Itu yang model pertama, yaitu model pemrosesan informasi. Terus kita masuk ke model yang kedua. Model yang kedua yaitu model mengajar keterampilan berpikir. Nah, ini, ya.
Model ini diarahkan pada bagaimana cara mempengaruhi perkembangan berpikir manusia, terutama pada kemampuan berpikir anak. Nah, pendidikan berpikir atau keterampilan berpikir ini diharapkan dapat mengoptimalkan perkembangan anak didik, khususnya berkembang intelijensi anak. Ini ada beberapa tahapan ya, yang untuk model pengajaran keterampilan berpikir ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap sensory meto, ya, itu umur dari lahir sampai 2 tahun gitu. Terus tahap kedua, tahap operasional, itu umur 2 sampai 7 tahun. Yang pertama itu berpikir frekuenseptual, dan yang kedua berpikir intuitif. Nah, yang perkonseptual itu ada di umur 2 sampai 4 tahun gitu. Jadi kalau yang berpikir intuitif itu dari 4 sampai 7 tahun. Nah, terus tahap ketiga, tahap operasional, itu dari 7 tahun sampai ke 16 tahun. Nah, ini terbagi juga menjadi dua ini. Berpikir konkret operasional itu dari 7 sampai 11 tahun. Terus berpikir formal operasional itu dari 11 sampai ke 16 tahun. Jadi dari tahap berpikir anak di atas, usia yang amat penting dalam proses pengembangan berpikir adalah pada masa sekolah dasar atau 7 sampai 12 tahun. Fase tersebut merupakan fase perkembangan berpikir operasional. Struktur berpikir dalam periode ini diwarnai oleh terbentuknya proses internalisasi berpikir yang bersifat rasional, ya, dengan pola berpikir induktif, dan ada 4 strategi pokok yang dianjurkan, yaitu strategi langsung, mediatif, generatif, dan kolaboratif. Nah, jadi kita masuk ke model mengajar yang selanjutnya, yaitu ada model mengajar perilaku, ya. Baik, kita jelaskan masalah model mengajar perilaku ini. Model mengajar amat besar pengaruhnya dalam dunia pendidikan. Itu dikarenakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan rincian perilaku anak didik yang amat terjabar, ya, khusus dapat diobservasi dan terukur. Aliran model perilaku ini berusaha menyikap misteri hukum-hukum yang terdapat antara hubungan stimulus dari respon, lalu mencoba menerapkan hukum-hukum tersebut ke dalam usaha mencari model-model mengajar yang efisien dan efektif, ya. Nah, itulah model, ada beberapa model tadi, itu model dalam model mengajar, ya. Nah, mungkin sampai di sini bisa dipahami. Jadi dari materi di atas sudah kita bahas tadi, yaitu dapat kita simpulkan strategi pembelajaran merupakan suatu rancangan tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk pengguna metode dan pemanfaatan sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran diantaranya strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, setelah itu strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran melalui pengalaman, strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran juga mempunyai model. Nah, jadi pembelajaran yaitu model itu ada itu tadi berapa? 3 tadi, ya. Itu model pemrosesan informasi, model mengajar keterampilan berpikir, dan model mengajar perilaku. Itulah dari kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi. Ya. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kalaupun ada kekurangan serta kesalahan, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.